Roamer ya? Minsita roamer, oke. Menurut Om Wawa, Minsita as a roamer, better build damage atau build ke arah defense tetap? Kalau aku tetap satu corrosion sih Sandy. Betul, tapi kita akan melihat langsung menjadi saksi apakah Todak akan mengamankan 2-0 atau Occupy masih bisa membalaskan dengan draft yang lebih normal untuk Todak. Lebih normal untuk Todak Normal ya. banget nih, normal banget nih. Ini manusiawi ya, ini manusiawi ya. Ini gak dark system. Gak ada sistem nih harusnya, tapi kita nggak tahu juga. Mengingat Todak ini menggunakan, Ciku ya, Ciku menggunakan hero nyamannya loh. Cloud dengan gak adanya Leslie di tangan Occupy, harusnya bisa menjadi hero yang cukup menakutkan. Mengingat seorang Ciku ini pasti bakal match up banget di menit-menit nanti early to the mid game-nya ke arah gold lane dari Occupy. Yep. Dan juga dari awal mungkin pergerakan dari Occupy mereka langsung ke XP ya. Ini sebenarnya yang biasanya dilakukan oleh tim Malaysia waktu di SEA Games. Ya, sementara kita juga melihat dengan Maro. Entah kenapa ya, aku tuh merasa Minsi Rom ini agak kurang kalau aku pribadi. Kalau aku pribadi, meskipun kita tahu juga memang sebenarnya Silk-nya itu cukup menyeramkan ya. Tapi kalau ngeliat Todak sih sebenarnya dengan draft yang mungkin bisa dibilang ini fokus ke arah backline. Occupy mereka harus benar-benar bisa jagain speedy-nya. Dan itu Spear of Glory hampir aja bisa menarik ke arah seorang rival. Namun masih bisa di-dodge. Yes. Dan aman banget sih harusnya tadi untuk bisa ngedodge dari Spear of Glory-nya. Tapi pergerakan dari teman-teman Todak ini masih fokus untuk ninggalin aja Cikunya. Meskipun tahu kalau misalnya Mahru selalu berada di bagian bawah dan coba untuk memberikan gocekan Battle Mirror Image mendukung belakang. Tapi flicker dari Maro, Ciku guys nggak punya Purify dan one last hit first blood tercipta oleh Speedy di bagian gold lane sana. Nah itu memang posisi yang sangat sulit ya untuk bisa Ciku guys selamat dari sana dikarenakan memang ini tempel terus di sini. Dari Minsitanya selalu menemani Speedy. Jadi Maro Speedy ini bakal barengan terus-menerus. Jadi mungkin perlakuan dari Minsita akan disamakan ketika dia menggunakan Franco. Iya, menurut aku gara-gara Purify tadi sempat dipakai di awal-awal sih. Dan Black Dragon from Momo coba untuk engage, mencari target utama Alpho di sana yang dituju. Tapi Turtle sudah dipegang oleh rival. Retributions dari rival mendapatkan Turtle yang pertama untuk Todak. Iya, dan kita melihat kali ini Alpho masih mencoba untuk mencari stuck-nya. Di sisi lain, Yams berhasil ditemukan oleh seorang Speedy. Dan Smile bersama dengan Alpho bakal coba untuk melakukan clear cepat saja. Ciku juga akan melakukan hal yang sama mengingat posisi dari Speedy kali ini sudah mulai sedikit unggul dengan 1 kill, 2 kill bahkan yang didapatkan oleh Speedy di awal. Ya, dan Cloud Pick ya, ini benar-benar suatu pick yang power banget. Kenapa? Karena Blazing Duet itu adalah jawaban untuk gold laner mendapatkan gold secepat mungkin. Tapi harus bawa ke late game sih. Iya, harus bawa ke late game. Cuman dia bisa main dual lane Cimomo. Ketika Blazing Duet dia bisa langsung engage juga ke arah mid lane sana. Dia harus ngambil gold di area midnya, tapi kali ini Maro terkena 1-2 The Way of Dragon dan tumbang. 4 untuk 1 formasi yang dibawakan oleh Todak mencurik pemain dari Occupy yang lagi coba untuk menyeberang. Dan ini udah mulai kelihatan nih Todak mereka udah mulai bisa melakukan pick off-nya sendiri dengan ngebawa Chow juga kali ini. Jadi siapapun yang bersama dengan Chow itu bisa nge-follow up semua The Wave Dragon yang dibuka. Momo terkena tahun sendirian kali ini di area atas. Tapi ya pressure wordnya memang connect dan efek dari fight. Namun Momo malah meng-outplay seorang Leo. Wow. Dengan 1 buah Fury Staff yang bahkan kita ngeliat Dragon Tail itu tipis ujungnya kena. Ya semakin ujung semakin sakit memang. Semakin ujung semakin sakit. Itu rugi banget sih movement dari Occupy. Tapi untuk kali ini Yums coba untuk engage. The Way of Dragon berhasil digagalkan dengan adanya Black Dragon from dari Smile. Mundur di waktu yang tepat. Membuat dirinya nggak ke-pick off oleh seorang Yums. Atau kata Smile untung ngopinya ke arah Black Dragon Form. Iya. Ya kan? Kalau dia mungkin ngopinya ke hal yang lain atau mungkin belum di-copy, tentunya dia tidak akan bisa selamat. Namun sejauh ini Occupy mereka kasih space yang banyak ke arah seorang Speedy. Ini Speedy-nya terlihat mengerikan. Dan Occupy tentunya mereka harus bisa maksimalin early potensi dari awal. Sementara Leo bakal coba diharas, rival masih bisa mundur. Di sisi lain Yams-nya terjebak. 3 pemain dan Ton dapat memori dari seorang Speedy menumbangkan Yams kali ini. Ya, King's Call-nya manis sih. Tadi Spear of Glory juga langsung narik Yums. Nggak bisa lari kemanapun lagi di saat yang sama dengan Turtle yang kedua. Tapi di sisi bawah sana sepertinya masih ada pertempuran. Oh enggak, Turtle yang ditarik ke area Occupy. Yap, dan dari awal ya, ini memang dari dua timnya ini lebih fokus. Mungkin kalau kita lihat tim fight ini lebih sering ada di XP ya, karena memang pressure-nya masuk banget. Uranus ini selalu tim fight-nya dekat
fight ini dekat di turret milik Todak untuk di XP-nya. Jadi memang Alpha lagi pegang untuk landing phase-nya dia. Sementara untuk di gold lane-nya ini selalu ditemani juga yang membuat keunggulan pastinya untuk tim Occupy. Dan dia tukeran lane loh, Ciku. Karena mungkin nggak bisa untuk 1v1, tapi dia Yams hampir saja. Di satu hentakan terakhir, namun Smile tentunya akan diincar. Target pertama di mata seorang rival. Dan bahkan Todak lagi-lagi meng-outlane untuk kedua kalinya. Occupy. Mereka harus sudah bisa mengkalkulasi semua skill yang digunakan. Tapi satu buah Petrify Connect dari seorang Momo kali ini coba untuk menghentikan seorang Maro. Dan bahkan Black Dragon dibuka begitu saja. Namun lagi-lagi masih punya terapan memori. Namun rival mengajar ke arah belakang. Shutdown yang mahal kali ini. Sementara dua Dragon yang manis dari seorang Yams kali ini menumbangkan Maro. Korban kedua di area bawah. Todak sudah mulai kembali sepertinya. Dan Leo mencoba untuk menahan. Namun Leo titik lagi, kali bakal coba dikejar ke rival dan Phantom Shikushan yang begitu manis dari seorang rival menumbangkan target ketiga yaitu Leo yang terlihat di bawah dan mungkin Smile bisa jadi target keempat. Namun ternyata satu buah kopi dua Dragon gak mampu untuk menyelamatkan hidup seorang Smile dan tumbang. 4 pemain dari Occupy, what happened? Mereka jadi kesannya seabsen satu-satu. Iya, majunya satu ke pick off, satu ke pick off, satu ketinggalan ke pick off. Dan ya sangat disayangkan gitu, dimana outer turret mereka pun bakal segera dihancurkan juga sama Todak untuk di menit yang ke-6 meskipun ada Alvo yang coba memberikan backup-an. Tapi harusnya nggak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan outer turret. Tapi di sisi yang lain, lihat gimana Speedy yang coba untuk memberikan pressure ke area outer turret di area top lane Todak. Ya itu di bottom lane memang tim fightnya yang terkurung tadi ya. Dan bahkan satu flicker harus dibuang juga tadi sia-sia oleh Smile. Dan bahkan dia nggak selamat kan, dia flicker ke belakang. Ditunggu juga di belakang sama rival. Dan di adanya pertukaran ini menurutku bagus banget untuk tim Todak. Jadi pada akhirnya mungkin ada space yang bisa didapatkan sedikit buat Momo bisa ngumpulin pundi-pundi gold dia. Oh, tapi lihat untuk kali ini, First Drive ke arah belakang sana, The Way of Dragon kali yang tepat. Speedy-nya down, Black Dragon form dari seorang Momo, engage ke arah Maro yang menjadi target utama. Dua player dari Occupy berhasil dieliminasi, tapi King's Call hanya untuk defensif dan masih bisa berlindung dua player dari Occupy. Ya, dan bahkan kali ini dari seorang Smile mencoba untuk mendapatkan trade tapi enggak kayaknya, hanya mengusir aja main-main dari Todak di area midnya. Sekarang udah mulai bingung nih dari Smile. Siapa yang dia harus copy ya kan? Antara dia copy The Way of Dragon atau dia copy Black Dragon Form. Sama-sama naga. Tapi naga mana nih yang lebih seru? Karena Yam sepertinya udah ngebuka satu lagi inisiasi ke arah seorang Alpha. Namun tentunya Alpha masih bisa bertahan. Tapi Ciku guys, setelah pertukaran laning dari bawah ke atas, ini udah mulai bisa dapetin space juga nih Ciku untuk farming. Ya, dan meskipun Uranus adalah hero yang tebal ya, kita tahu ketika Cloud ya udah punya 3 item juga, itu cepet banget, terus banget untuk bisa ngehancurin mungkin defense dari Uranus. Iya, plus skill satu Uranus kan kemarin memang di buff untuk memberikan sedikit lagi damage-nya ya. Betul, tapi kan damage ya. Iya, tapi damage. Yes. Tapi sebenarnya dengan sekali puter aja, itu secara nggak langsung dia juga nambahin pasifnya sih. Ya, tapi Reward Manipulations barusan berhasil dihindari dengan adanya flicker yang keluar dari seorang Maro. Bahkan untuk kali ini ya, kita lihat gimana rival dari tadi selalu ngeganggu Leo. Leo-nya nggak dikasih space buat farming sama sekali. Berada di area orange buff, Speedy coba untuk menghindari rival yang tadi datang. Coba merebut orange buff yang dimiliki sama Occupy. Wow, oke. Jadi sekarang beda banget ya. Dari Todak mungkin di game pertama mereka ke pressure, di game yang kedua ini mereka ngebalikin. Extra pressure jatuh ke Occupy, karena dari Occupy mereka belum punya damage yang mereka butuhkan. Ingat, jungler mereka ini bukan yang tipe seperti Lancelot yang bisa memberikan damage, tapi defense yang berarti bahwa damage-nya nanti bakal masuk dari belakang mereka. Nah, makanya itu alasannya kenapa mungkin Lancelot first pick untuk Todak. Mereka mau deny si Leo-nya ini. Dengan Lancelotnya diberikan mungkin Fredrin aja yang bisa jadi garda teman, tapi tiba-tiba Moon maju ke area depan dan bahkan terjebak oleh seorang Smile. Wow, oke, kena efek Terrify tadi. Iya. Kebingungan sendiri. Dan kita juga akan mulai bingung kenapa dua pemain di area midnya bisa kecolong. Wow, oke. Itu waktu dia kena efek Terrify langsung dibukain juga kan, Real World Iya. Manipulation. Langsung tumbang secara instan, sangat-sangat cepat sekali dan Occupy punya chance. Ya, punya chance yang besar, tapi kali ini lihat Momo mencoba untuk menahan di area depan. Tahunnya memang connect dari seorang Fredrin, tapi Momo tentunya akan tumbang di tangan seorang Speedy dengan satu botol apa memori. Namun Leo masih bisa bertahan dan bahkan Alpo yang menjadi mimpi buruk untuk Ciku guys, diganggu-ganggu di area belakang. Tapi kali ini Maro terlalu jauh sendirian. Yams The Way of Dragon-nya connect dan bahkan Boon ngebuka Slippery Manipulation kali ini. Mencoba untuk menghalau pemain-pemain dari Occupy. Tapi Moblastnya connect dari seorang Moon dan bahkan dari Alts.
Alpo mencoba untuk bertahan malah hanya buying time aja. Karena posisi dari Leo memang akan berfokus untuk mendapatkan Lord yang pertama. Iya, tadi 3 player yang ada di area Purple Buff City itu nggak ada yang bisa nge-take down Alpha sih. Regen HP-nya terlalu besar dan semakin lama mereka bertahan dari Ionic Edge-nya akan semakin damage yang diterima. Terbukti Yums tadi udah mulai sekarat dan dipaksa untuk mundur. Dan Lord dengan tanpa adanya gangguan yang berarti dari Todak ini menjadi keuntungan pertama untuk Occupy di game kita yang kedua. Ya, sepertinya dari Todak mereka harus bergantung Ciku guys. Kalau mereka mau mengembangkan Alpha, karena Alpha-nya ini benar-benar hanya dengan bermodalkan mungkin efek pasif ya dari Johannes tadi, dia sangat tebal sekali di depan. Dan bahkan ini udah mulai keliat. Occupy mereka mau coba untuk dapetin satu momentum kah di area rivernya. King's Calling memang udah dibuka oleh seorang Maro, namun Moon masih bisa untuk mengcover dengan satu Warrior Manipulation dan mengusir pemain-pemain dari Occupy. Sementara memang dari Ciku tadi lebih berfokus untuk menumbangkan Lord di area bawah. Masih Lord yang pertama, masih bisa di defense dan tidak akan kehilangan turret sama sekali dari Todak. Sementara Smile bakal coba dikejar oleh seorang rival. Efek dari fight yang connect dan itu hanya buying time aja karena Ciku mau bermain dengan disiplin sekarang. Dia mau mulai mengincar ke arah objektifnya dan Alpha lihat udah gak peduli. Dia gak peduli, gak ngeliat siapapun. Tapi ternyata datang kali ini backup dari pemain-pemain Todak. Dan Alpha mencoba untuk ditahan dengan satu bola The Way of Dragon dan tuman di tangan seorang Ciku. Sementara di sisi lain dari seorang rival masih punya Phantom Execution, masih bisa mundur dan bahkan satu buah. Iya. Tournament memori gagal. Kenakah? Itu gak kena dan bahkan kali ini dibalikan keadaannya. Moon menahan dengan satu buah Rival Manipulation. Tapi di sisi lain rivalnya balik, Leo memang tumbang. Dan bahkan Smile, dua pemain dari Occupy. What's going on? Dan bahkan Speedy melakukan kesalahan yang bisa dibilang itu sebenarnya lumayan fatal. Karena sebenarnya bisa aja ada trade yang dilakukan oleh Occupy. Tapi Maro bakal coba diincar. Lagi-lagi detail dari seorang Momo. Bakal menumbangkan pemain ketiga yaitu Maro di sini. Wow, itu rugi banget sih untuk Occupy ya. Karena mereka nggak berhasil mendapatkan kompensasi atas hilangnya Alpha di bagian top lane. Bahkan mereka kehilangan 4 membernya. Untuk kali ini Todak kembali lagi ke dalam track yang benar. Mereka sempat tertinggal tadi pada saat 2 player terpick off di Lord yang pertama. Tapi yes, sudah mulai ke dalam jalan yang benar. Dan ini yang jadi problem adalah susah banget buat bisa pick off rival. Tadi 4 player aja nggak bisa membuat rival tershutdown. Ini udah 5 kill loh. Iya, dan bahkan tahun 4 memori tadi kan memang out of range ya. Jadi gak sempat untuk kena juga tadi. Jadi Dia keburu Phantom Execution ya? Iya, keburu kabur tadi. Jadi gak kelihatan. Dan dari item build-nya sekarang, ini Ciku guys, dia sudah punya peralatan yang sangat-sangat cukup sekali untuk bisa menumbangkan Alpha. Dan Alpha ini udah mulai harus berhati-hati. Dia beda banget lah. Ketika mungkin pemain-pemain dari Todak belum punya item yang mumpuni, bebas di depan. Tapi sekarang ini udah punya dan lihat Ciku langsung nabrak aja ke depan. Ya, tapi ditabrak balik. Tapi sementara di sisi lain, The Way of Dragon connect lagi dari seorang Yams. Sementara Alpha masih bertahan. Malah datang backup yang begitu baik dari Occupy. 2 pemain di outplay balik oleh Occupy. 4 pemain langsung mengharas ke arah 2 pemain dari Todak yang mencoba untuk menumbangkan Alpha. Namun ternyata tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pemain-pemain Todak. Dan bahkan sekarang gantian. Mereka yang harus merelakan sepertinya ini Lord kedua jatuh ke tangan pemain-pemain dari Occupy. Iya, tadi itu strategi kiting yang bagus banget sih. Dimana 3 player dari Occupy nggak kelihatan jalan di dalam semak-semak. Dan Lord yang kedua sekarang coba untuk dikontes. Beliau berada di bagian depan sana. Berusaha untuk The Way of Dragon. Ke arah seorang rival. Rival masih di tahun Rose. Mundur ke bagian belakang cukup aman untuk kabur dengan puncture yang dia miliki. Dan sementara di sisi lain Momo yang bakal ditahan oleh seorang Alpha kali ini. Memang agak sedikit sulit Momo untuk memberikan damage ke arah Alpha. Mereka sesuai yang kau bilang, mereka butuh Ciku guys di setiap team fight-nya. Iya. Karena yang bisa memberikan damage yang bisa dibilang lumayan DPS ini hanya seorang Ciku saja. Tapi di sisi lain Moon ngebuka satu body manipulation mencoba untuk mempertahankan trade di area mid-nya. Namun connect kali ini stun-nya dari pemain-pemain Occupy ke arah seorang Yams. Maro bakal diincar. Tahunnya memang connect dari seorang Leo. Tapi bakal coba diincar, lihat Momo ke arah belakang. Kali ini sementara Smile bakal coba untuk ngebuka The Way of Dragon-nya, Black Dragon Form-nya untuk mundur saja. Escape, 2 pemain dari Occupy hilang di momen yang sama seperti game pertama. Di mana Lordnya udah berjalan. Ya, akan menjadi Lord gratis lagi ya untuk tim Todak. Dan sayang sekali memang mereka gak langsung berbarengan mungkin dengan Lordnya atau mereka lagi di-engage secara dadakan juga oleh Todak sendiri. Lebih ke arah dipaksa team fight Iya. sih sebenarnya itu di Todak. Karena posisi tadi Alpha itu udah masuk ke area jungle kan. Dan ngeharas lagi, diharas balik sama pemain-pemain Todak. Sementara Lord yang kedua akan jadi Lord giveaway. Lord giveaway ya. Tapi Ciku guys, udah jadi satu item terakhir yang dia butuhkan untuk bisa memeltdown Alpha, yaitu Malefice Roar.
Dan mungkin Blazing Duet damage-nya sebelum ada Maleficor nggak bisa terlalu masuk nih ke tubuh dari Alvo. Tapi sekarang Alvo nggak bisa terlalu ada jauh di bagian depan karena bisa lebih cepat di meltdown oleh seorang Ciku guys. Dan aku benar-benar ngasih spotlight ke rival sih. Ini rival bagus banget gameplaynya untuk di game yang kedua ini Cimomo. Iya, kelihatan sih mungkin memang rivalnya yang berkali-kali ya mencoba untuk kabur dari kejaran main Occupy. Sama kayak kita ngelihat Leo di game pertama sih. Ya. Karena memang mungkin mereka juga tahu damage-nya cuma dari antara Ciku atau dari Moon aja. Iya, tapi aku bisa bilang sih, selain daripada rival yang memang main bagus banget ya, ini Moon. Ini kerjaan dia, reload manipulation ini selalu bisa menjebak pemain-pemain dari tim Occupy untuk berada di dalam sana. Dan mancing keluar untuk spell dari flickernya. Mungkin seperti Maro yang kalau kita lihat ini terjepit berulang kali di dalam. Dan dia nggak punya spell escape sama sekali kecuali daripada flicker atau harus dipaksa menggunakan King's Call-nya melompat keluar dari reload manipulation. Iya, plus Ciku juga udah jadi DHS. Jadi ini Alvo kalau kena basic attack bakal sakit banget. Dan kita lihat ya, engage ke bagian depan sana. Leo coba untuk ditangkap. Dan Yams satu buah Blade Dragon yang memang terbuka the Way of Dragon-nya. Leo akan menjadi target pertama, sementara di sisi lain Speedy hilang di tangan seorang rival yang bakal coba mengincar ke arah belakang. Tapi satu buah Spear of Glory-nya connect, menarik ke arah dua pemain dan bahkan hilang kali ini seorang Momo. Tapi di sisi lain, masih ada 4 pemain dari Todak yang mencoba untuk lari. Bakal coba dikejar oleh seorang Alvo. Alvo satu versus everybody, Smile di area belakang namun Ciku guys, terlalu free di area backline-nya. Tidak ada yang bisa untuk menangkap. Dan Ciku bakal berfokus masuk ke area base-nya. Sementara Alvo bakal coba ditahan oleh seorang Yams dan Ciku guys akan menjadi orang yang benar-benar menggila di game yang kedua. Dan hanya turret di depan mata base yang sudah terbuka lebar itu Alvo seakan-akan gak ada di map cuy. Bener-bener kayak ya udah nggak apa-apa ditinggalin aja.